Ketika yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya benar. Tapi ketika tujuan asalnya bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah terjatuh dalam kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita tentang Syarah Ushul Salasah, yaitu 3 landasan utama. Kita pada minggu kemarin sampai pada pembahasan al-isti'adzah, yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan ibadah yang berikutnya, kata beliau, wa dalilul istighasah qauluhu ta'ala ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Adapun kata beliau dalil istighasah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala fastajaba lakum, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kalian. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istighasah itu apa? Istighasah itu sama dengan doa. Istighasah itu bagian dari doa. Maka doa, ya, bagian dari doa itu ada namanya istighasah. Terus apa bedanya Ustaz istighasah dengan doa? Para ulama membedakan antara doa dengan istighasah. Istighasah itu seseorang berdoa kepada Allah di saat dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah. Orang ketika dia berada dalam kondisi susah, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sengsara, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, maka itu dinamakan istighasah. Maka istighasah itu tidak terjadi kecuali di dalam keadaan yang sangat genting, di dalam keadaan yang sangat susah. Di sini Syekh berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu ketika peristiwa perang Badar. Ketika peristiwa perang Badar. Pada saat itu keadaan kaum muslimin sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pasukan dari kaum musyrikin yang 3 kali lipat lebih besar jumlahnya daripada pasukan kaum muslimin. Pada saat itu kaum muslimin terdesak, ya, maka mereka pun memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan istaghitsuna rabbakum, ya, sesungguhnya mereka memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Makanya itulah dinamakan istighasah, meminta kepada Allah di saat-saat susah, di saat-saat sempit. Maka itulah maknanya istighasah. Seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, maka kita disuruh memohon kepada Allah, baik itu di waktu lapang ataukah di waktu susah, ya. Maka ketika ada seseorang berdoa di waktu susah, di saat-saat sangat susah, maka itulah dinamakan istighasah. Dan istighasah ini bagian dari jenis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa dalilud dzabah, adapun dalil menyembelih kata beliau, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Adapun dalil menyembelih adalah firman Allah Subhanahu wa taala, katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam, dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Taib. Di sini Syekh menjelaskan ibadah berikutnya adalah menyembelih. Kata Syekh, menyembelih ini adalah ibadah. Kenapa menyembelih ini adalah ibadah? Karena ada perintah di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sembelihlah, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Maka sembelih ini adalah bagian dari ibadah. Dan subhanallah, disebutkan oleh para ulama, orang kalau dia melaksanakan ibadah penyembelihan ini, ya, maka dia akan mendapatkan rasa penambahan iman, keyakinan di dalam hatinya yang luar biasa. Akan terjadi sesuatu yang ajib di dalam jiwa orang tersebut. Maka kata para ulama, ya, ibadah menyembelih ini khususnya ketika seorang itu menyembelih sesuatu, dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia tumpahkan darah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, keimanan di dalam hatinya. Dan makanya orang-orang Arab itu senang dia menyembelih. Ya, senang dia menyembelih ketika ya dia ingin bersedekah, ya dia menyembelih karena Allah, ya, maka dia sedekah. Kenapa? Karena itu mendapatkan kelezatan iman yang luar biasa. Dan tidak akan pernah merasakannya kecuali orang yang melakukannya. Ya. Maka di dalam agama Islam penyembelihan ini banyak, syariat-syariat penyembelihan ini banyak. Ada, ya, kita disuruh menyembelih ketika kita berkorban, disuruh kita menyembelih ketika kita berkorban, dan juga kita disuruh menyembelih ketika kita hadyu. Ya, hadyu itu adalah orang yang sedang melaksanakan ibadah haji baik itu tamattu dan qiran. Maka wajib mereka menyembelih seekor kambing. Atau menyembelih itu kadang-kadang disyariatkan ketika kita di waktu akikah. Ya, waktu akikah disyariatkan kita menyembelih. Dan di waktu nadar, ya, seseorang ketika bernadar sesuatu, dia ingin menyembelih untuk Allah, maka juga disyariatkan di sini untuk menyembelih. Dan juga fidyah. Ya, fidyah ini adalah pelanggaran dilakukan oleh orang-orang yang sedang berhaji. Ya, maka dia membayar fidyah. Maka ini 5 tempat di dalam agama Islam, 5 keadaan ada syariat untuk kita menyembelih. Ya, ketika berkorban, ketika berakikah, ketika hadyu, ketika nadar, dan ketika bayar fidyah. Maka ini 5 tempat, ya, disebutkan entah itu dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW, kita diperintahkan untuk menyembelih. Kemudian, ya, kata Syekh di sini, wa minas sunnah, adapun dari sunnah adalah la'anallah man dzabaha li ghairillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi orang yang menyembah selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang muslim menyekutukan Allah, ketika dia menyembelih sesuatu bukan diperuntukkan untuk Allah, maka sungguh orang tersebut telah melakukan syirik besar. Maka tidak ada bedanya kesyirikan yang dia lakukan dengan kesyirikan Abu Jahal. Tidak ada bedanya kesyirikan yang dia lakukan dengan kesyirikan Abu Lahab. Ketika dia menyembelih sesuatu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka membagi sembelihan ini dengan 5 keadaan. Ada 5 kondisi keadaan manusia ketika menyembelih. Yang pertama, ada seseorang itu menyembelih karena Allah dan menyebut nama Allah. Dia menyembelih karena Allah dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah selayaknya ketika seseorang itu
menyembelih, ya. Dia menggabungkan di dalam sembelihannya itu ibadah dan isti'anah, ya. Meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu-lah kami menyembah dan kepadamu-lah ya Allah kami minta tolong. Maka ini keadaan pertama dan ini yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Dia menumpahkan darah karena Allah. Dia sembelih hewan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyebut nama Allah ketika dia menyembelih. Keadaan yang kedua adalah seseorang menyembelih dengan nama Allah tapi diperuntukkan bukan untuk Allah. Dia menyembelih nama Allah, bismillah. Tetapi niatnya bukan untuk Allah, tetapi untuk selain Allah, untuk kuburan, untuk pohon misalnya, untuk sungai, ya dia menyembelih dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi diperuntukkan bukan selain Allah. Ini untuk siapa? Untuk buaya putih nenekku Bahari kayak ini. Ya. Maka dia menyembelih tidak diperuntukkan untuk Allah, maka ini adalah syirik besar. Ya, ini adalah syirik besar. Ya, karena dia syirik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah seseorang menyembelih, ya, dia, dan ini sangat jarang, yaitu dia menyembelih menyebut nama selain Allah. Menyebut nama selain Allah tapi diperuntukkan untuk Allah. Dia sebut bukan nama Allah tetapi dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Rafidah ketika dia menyembelih dan menyebut dengan Bismil Husain, dengan nama Husain, dia peruntukkan untuk Allah. Ya, maka ini juga syirik, ya. Dan ini salah satu syirik besar karena syirik dalam isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah seseorang menyembelih menyebut nama selain Allah diperuntukkan untuk selain Allah. Dia menyembelih menyebutnya bukan nama Allah dan diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah juga bagian daripada kesyirikan. Kemudian yang kelima adalah seseorang menyebut nama Allah tetapi dalam tujuan mubah. Dia menyebut nama Allah tetapi dalam tujuan mubah, ya. Semacam ada tamu yang berkunjung ke rumahnya. Kemudian dia menyembelih, ya, ada bisi ayam, dia sembelih ayamnya, kemudian dia sajikan untuk tamu. Maka dia menyebut nama Allah, tujuannya apa? Dalam tujuan mubah, ya, untuk memberikan makanan kepada tamu atau ingin menjamu tamu. Taib. Yang kelima ini apa hukumnya? Ya, dia menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tapi tujuannya mubah karena ada tamu dia sembelih. Ya. Maka kata para ulama, 5 yang tadi yang kita sebutkan, ya 5 ini, 4 tadi dengan ini apa bedanya? 4 yang pertama dengan yang terakhir. Maka bedanya adalah 4 yang pertama tadi semuanya penyembelihan yang dilakukan tujuan utamanya adalah iraqatud dam, menumpahkan darah dalam rangka pendekatan kepada Allah. Ada yang mendekatkan kepada Allah, ada yang mendekatkan tidak kepada Allah Subhanahu. Tapi rangkanya semuanya adalah dalam bentuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang 4 yang pertama tadi. Adapun yang kelima ini, ya, itu tujuan utamanya bukan dalam rangka takarrub kepada Allah, tetapi tujuan utamanya adalah karena daging. Karena ingin daging tersebut. Adapun yang pertama tidak. Yang 4 pertama tadi, daging itu sebagai penyerta saja, bukan tujuan asal. Dia menyembelih itu ada dagingnya, itu sebagai penyerta. Tujuannya asalnya apa? Mereka takarrub, mendekatkan kepada yang diinginkan. Adapun yang kelima ini tidak, tujuan utamanya adalah daging, bukan takarrub. Makanya kata para ulama, ya, jangan dipahami ketika ada seseorang misalnya
Bagaimana saya dihukumi syirik? Ini ada tamu, saya menyembelih. Ya, ini bukan ibadah, saya hanya menyembelih untuk apa? Karena ada tamu datang, saya sembelih ayam karena tamu datang, syirik lah ini. Ini bukan syirik. Tetapi ini adalah tujuanmu mubah. Dan ini dia tergantung niatnya. Kalau dia niatnya ingin bersedekah kepada tamu, tentu dia dapat pahala. Maka ini dikembalikan kepada niat orang tersebut. Ya. Adapun 4 yang pertama tadi, itu semuanya yang dia lakukan tujuan asalnya adalah taqarrub, mendekatkan kepada yang dituju. Ketika yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya benar. Tapi ketika tujuan asalnya bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah terjatuh dalam kesyirikan. Dan menyembelih ini tidak harus nyembelihnya onta, sapi, ya, kambing, tidak harus. Bisa menyembelih ayam, ya. Bisa seorang itu menyembelih kelinci, ya tidak ada masalah. Ya, maka itu semuanya bentuk dalam penyembelihan. Ya. Kemudian di sini, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada orang yang ya menyembelih diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orang yang menyembelih tidak diperuntukkan untuk Allah maka terlaknat. Arti laknat adalah seseorang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini arti laknat. Maka orang itu kalau dilaknat berarti dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau jauh dari rahmat Allah, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Karena kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal soleh kita. Kemudian di sini Syekh menyebutkan ibadah berikutnya, wa dalilun nadar. Adapun dalil tentang masalah nadar, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yufuna bin nadar wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Adapun dalil tentang nazar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menepati nazarnya dan mereka takut pada hari di mana azab tersebut merata di mana-mana. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nazar adalah ya seseorang ya dia berazam, bertekad bulat ya, yaitu memenuhi al-wafa, ya bertekad bulat untuk memenuhi janjinya. Maka itu nazar. Seorang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu, maka itu adalah nazar. Nazar ini apa hukumnya? Para ulama, terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah nazar ini. Apa hukumnya? Nazar ini boleh apa tidak? Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlu ilm mengatakan bahwasanya nazar ini adalah boleh, ya. Nazar ini adalah boleh, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menepati janjinya. Kata Allah, yufuna bin nazar. Mereka menepati janji mereka. Maka Allah puji orang yang menepati janjinya. Maka kata para ulama, nazar ini adalah sesuatu yang boleh ya dan juga disyariatkan. Sebagian ahlul ilm mengatakan nazar ini ya makruh hukumnya. Ya, nazar ini adalah makruh hukumnya. Kenapa dia makruh? Karena kata Nabi SAW bahwasanya nazar ini ya, nazar ini menunjukkan orang tersebut bakhil, ya, orang tersebut bakhil. Karena kata Nabi SAW, innahu la ya'ti bi khair wa innama yastakhriju minal bakhil. Kata Nabi SAW, sesungguhnya nazar ini tidak mendatangkan kebaikan. Dan orang yang mengeluarkan nazar ini adalah orang yang bakhil. Kalau seandainya nazarnya terpenuhi baru dia bersedekah. Kalau seandainya nazarnya terpenuhi baru dia melaksanakan ibadah. Kalau tidak terpenuhi tidak mau dia ibadah. Kalau tidak terpenuhi nazarnya tidak mau dia bersedekah. Makanya kata Nabi SAW, nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Tidak mendatangkan kebaikan. Kenapa?
nazar itu tidak mendatangkan kebaikan? Karena nazar itu tidak mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdirnya, misalnya, kalau takdirnya dia akan sembuh dari penyakitnya, maka dia akan sembuh dari penyakitnya. Dia bernazar atau tidak bernazar, maka dia akan sembuh dari penyakitnya. Karena nazar itu tidak mengubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nazar itu, kata Nabi, datang dari orang yang bakhil. Ya, ketika dia disembuhkan dari penyakitnya, aku hendak bersedekah. Maka dia bersedekah lantaran disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dia bersedekah. Dia ingin sholat malam kalau dia sembuh dari penyakitnya. Dia mau sholat malam lantaran ya disembuhkan dari penyakitnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nazar ini tidak mendatangkan sebuah kebaikan. Nah, di sini kita iskal. Ya, sebagian orang mungkin bingung, Ustaz, kenapa nazar ini dikatakan oleh Nabi tidak mendatangkan kebaikan? Bukankah nazar ini bagian dari ibadah? Tentunya ibadah itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangkan kebaikan? Ya, seharusnya sesuatu yang dicintai oleh Allah tidak dikatakan dia makruh ataupun semisalnya. Para ulama mereka berusaha menggabungkan antara makna ayat yufuna bin nadhar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la ya'ti bi khair. Ya, bahwasanya nazar itu tidak datang kebaikan. Kata para ulama, nazar yang terlarang itu adalah nazar yang tidak mendatangkan kebaikan itu adalah nazar muallaq. Nazar muallaq, nanti kita akan jelaskan. Nazar muallaq itu adalah seseorang bernazar kepada Allah, ya Allah, ya saya bernazar kalau seandainya ibu saya sembuh dari penyakitnya, maka saya akan membelikan tanah untuk Masjid Imam Syafi'i misalnya. Iya, perluasan. Iya. Taib. Dia bernazar demikian. Kemudian disembuhkan ibunya dari penyakit. Iya. Maka dia bersedekah. Kata para ulama, dia bersedekah ini lantaran disembuhkan dari penyakit. Inilah nazar yang dikatakan makruh di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ya'ti bi khair. Kemudian terus apa yang dimaksudkan dengan ayat? Ya, dengan ayat bahwasanya Allah memuji orang yang bernazar, yaitu nazar yang tidak muallaq. Seseorang bernazar, ya Allah, saya ingin menyumbang ke masjid. Tidak ada sesuatu hal. Tetapi dia langsung bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nazar yang terpuji. Ya, inilah nazar yang terpuji. Sebagian ulama mengatakan nazar itu pada asalnya makruh ya sebelum ditelaffuzkan. Tapi kalau sudah diucapkan oleh seseorang ya, maka dia menjadi mustahab. Ya, maka dia harus dipenuhi. Ini penafsiran para ulama ketika mereka memahami ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nazar itu gimana? Ya, seseorang itu dikatakan sudah bernazar. Kapan nazar itu dikatakan orang ini bernazar? Para ulama menjelaskan bahwasanya orang itu dikatakan dia bernazar ketika dia ucapkan. Dia talaffuz dengan perkataannya, dengan menggerakkan bibirnya. Kalau seandainya di hati pang ada seseorang di dalam hatinya dia mengatakan saya bernazar kalau saya dapat pekerjaan, saya ingin menyumbang ke masjid. Dia bernazar di dalam hatinya. Apakah itu dikatakan nazar? Tidak. Jadi nazar itu sesuatu yang diucapkan, bukan sesuatu yang ada di dalam hati. Maka kalau ada orang bernazar di dalam hatinya, maka ini bukan nazar. Iya. Itu sekedar keinginan saja. Tetapi yang dihukumi nazar adalah ketika dia ucapkan. Taib. Para ulama membagi nazar ini dengan banyak bagian, ya, dengan banyak pembagian. Pertama, para ulama menyebutkan nazar itu ada namanya nazar al-mutlaq. Ya, nazar sifatnya mutlak. Yaitu seseorang tidak menyebutkan apa yang dia nadarkan. Nazar mutlak itu dia tidak menyebutkan apa yang dia nadarkan. Seperti dia mengatakan, ulun hari ini bernazar kepada Allah. Tapi dia tidak sebutkan nazarnya apa. Nazarnya apa? Bersedekahkah? Sholat malamkah? Apa? Tidak disebutkan. Maka
Orang semacam ini ketika dia mengatakan demikian, ulun hari ini bernadar, apa yang harus dia lakukan? Maka dia wajib membayar kafaratul yamin, membayar kafarah sumpah. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa kafaratu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun kafaratul yamin itu kafarahnya adalah memberikan makan 10 orang fakir miskin dari makanan yang biasa engkau makankan kepada keluargamu, atau memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau membebaskan budak. Dia milih dari 3 hal. Memberikan makan, ataukah memberikan pakaian, ataukah dia membebaskan budak. Ya, memberikan makan ini sebanyak 10 orang, memberikan pakaian pun juga sebanyak 10 orang. Maka kalau ada orang bernazar demikian, dia bayarnya seperti apa? Bayarnya kafaratul yamin, bayar kafarah. Ini jenis nazar yang pertama. Jenis nazar yang kedua adalah nazar maksiat. Orang bermaksiat. Ya, aku hendak bernazar hari ini hendak mengisap rokok. Dia bernazar ingin mengisap rokok. Maka rokok adalah maksiat. Apa hukumnya nazar sedemikian? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia penuhi nazarnya? Tentu tidak boleh dipenuhi nazarnya, karena dia adalah melakukan perbuatan dosa. Terus apa yang dilakukan? Maka kata ahlul ilm, yang paling hati-hati dalam masalah ini adalah wajib dia membayar kafarah. Dia membayar kafaratul yamin, yaitu memberikan makan 10 orang fakir miskin, ataukah memberikan pakaian 10 orang fakir miskin, ataukah membebaskan budak. Bersamaan dengan itu pula dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia telah melakukan perkataan ya yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata para ulama, nazar itu ada namanya nazar mubah. Ya. Nazar mubah itu adalah seseorang bernazar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia mengatakan hari ini aku bernazar kepada Allah hendak pergi ke pasar. Dia bernazar hendak pergi ke pasar. Ke pasar itu adalah sifatnya mubah, boleh. Ya. Maka nazar semacam ini kata para ulama dia memiliki dua pilihan. Dia penuhi nazarnya ataukah dia membayar kafarah. Kalau dia penuhi nazarnya maka dia tidak perlu bayar kafarah. Ya. Ya, maka kalau dia pergi hari itu ke pasar sudah selesai. Tapi kalau seandainya dia tidak pergi maka dia bayar kafarah dan dia bil khiyar. Dia disuruh memilih di antara dua hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah nazar yang disebut oleh para ulama nazar makruh. Nazar yang dimakruhkan. Seperti apa? Ya, nazar makruh ini seperti orang mengatakan hari ini aku hendak mentalak salah satu istriku misalnya. Maka asal mentalak itu hukumnya makruh. Asal seorang mentalak tanpa sebab hukumnya makruh. Kemudian dia bernazar demikian. Maka kata para ulama dia memiliki dua pilihan di depannya. Dia talak istrinya ataukah dia membayar kafarah. Ya, membayar kafarah. Kemudian yang terakhir adalah yang disebut dengan nazar ta'ah. Ini yang paling sering terjadi, yaitu bernazar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nazar ta'ah ini ada dua. Ada yang disebut oleh para ulama nazar ta'ah ini munajjas. Ya. Ada yang disebut dengan muallaq. Disebut munajjas ya adalah nazar, seseorang bernazar kepada Allah ya. Dia mengatakan bahwasanya saya pada hari ini bernazar ingin puasa Senin Kamis misalnya. Saya bernazar setiap minggu ingin puasa Senin Kamis. Maka ini wajib dia laksanakan nazarnya. Karena Nabi SAW mengatakan man nadhara ayuti Allah falyuti'hu. Barang siapa bernazar dalam rangka mentaati Allah maka taati. Maka wajib dia penuhi. Nazar yang kedua adalah nazar muallaq. Dan ini yang paling banyak terjadi. Nazar muallaq adalah seseorang bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala
ya dalam rangka mendapatkan apa yang dia inginkan. Contoh misalnya, kalau anakku diterima di pondok, aku hendak sholat malam. Ya. Dia bernazar kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dan ini yang paling banyak terjadi. Orang bernazar dalam bentuk semacam ini. Kalau bapak saya sembuh dari penyakitnya, saya akan berpuasa selama 1 minggu. Ya. Atau kalau saya sembuh dari penyakit saya, ulun hendak sembahyang sholat tahajud dalam setiap malam. Ya. Maka ini disebut dengan nazar mu'allaq. Bagaimana hukumnya? Maka wajib dia penuhi nazar tersebut. Ya. Taib. Nazar mu'allaq ini boleh tidak dibatalkan? Orang kalau bernazar, contoh misalnya, dia katakan, kalau anakku keterima di pondok, aku hendak berpuasa Daud, misalnya. Ternyata belum pengumuman lagi. Memikirkan si Den, wah, lapah badan kalau puasa Daud. Nah, ya, si Den mikirkan. Tapi anaknya belum diumumkan lagi. Belum diumumkan. Kemudian Sidin sadar, ya tadi itu semangatnya, ya, semangatnya. Kemudian Sidin sadar, wah kayaknya benar, ya. Akhirnya akan jadi jin nazarnya. Boleh tidak dibatalkan nazar demikian? Nazarnya belum terjadi, belum ada pengumuman anaknya diterima atau tidak. Maka jawabannya tidak boleh. Orang kalau sudah bernazar tidak boleh dibatalkan. Oh, makanya hati-hati jangan bernazar, jangan asal-asal bernazar. Ya, maka nazar itu tidak boleh dibatalkan. Kalau Anda sudah mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuhi janji tersebut. Jangan Anda, makanya kata para ulama, kadang-kadang orang itu bernazar, dia selalu pasti dalam keadaan raha, dalam keadaan lapang, ya. Ketika dalam keadaan lapang, orang itu tidak mikir apa aja hendak digawi. Pas sudah terpenuhi baru sadar. Ya, baru dia merasa susah, ya. Maka nazar itu tidak boleh dibatalkan. Maka kalau Anda batalkan, Anda bayar kafarah. Ya, Anda membayar kafarah kalau Anda batalkan nazar Anda. Kemudian, ya, bernazar ini, ya, masalah bernazar ini, ya, boleh tidak digantungkan nazar ini dengan masyiah, dengan kehendak. Misal, ya, karena ya sebagian ikhwah itu kadang-kadang dia suka diplomasi, ya, dalam perkataannya, sehingga bernazar pun juga diplomasi. Dia mengatakan bahwasanya kalau seandainya anak saya keterima di pondok pesantren atau keterima di universitas, saya ingin puasa 3 hari tiap bulan, insya Allah. Dia mengatakan insya Allah. Ya. Apa hukumnya? Ya. Apakah nazarnya harus dipenuhi atau tidak? Di dalam Islam, orang kalau dia bersumpah, dia mengatakan wallahi, ya, ana tidak ana akan sholat tahajud terus, wallahi, dia bersumpah insya Allah. Maka di dalam Islam, kalau orang bersumpah itu dia mengucapkan insya Allah, kalau seandainya sumpahnya tidak dipenuhi tidak mengapa. Dia tidak berdosa kalau dia tidak memenuhi sumpahnya. Berbeda, ya, kalau dia tidak menyebutkan insya Allah, maka harus dia penuhi sumpahnya. Maka seperti itu pula kata para ulama pada asal nazar. Nazar itu kalau seseorang mengatakan insya Allah, dia mengatakan demikian, maka pada asalnya seperti hukum sumpah. Ya, kecuali nazar di dalam ketaatan. Nazar di dalam masalah ketaatan. Maka ini kata ahlul ilm dilihat dari niatnya. Apakah tujuannya mengucapkan insya Allah itu, ya, untuk tabarruk, ya, untuk tabarruk dengan kalimat insya Allah, ya, maka ini kata para ulama tidak perlu dia penuhi, karena asalnya dia mengucapkan insya Allah itu adalah afwan. Kalau dia masih mengatakan insya Allah itu dalam rangka tabarruk, maka wajib dia penuhi. Ya, wajib dia penuhi nazarnya. Tapi kalau seandainya dia mengucapkan insya Allah itu ingin
menggantungkan nadar itu dengan kehendak Allah, ya bukan dalam rangka tabarruk, menyebut insya Allah itu, maka ini tidak wajib dia penuhi. Ya, jadi kalau dia bernadar, kalau anakku nanti keterima di kampus ini, saya insya Allah akan umrah misalnya. Kemudian anaknya keterima. Apakah wajib dia umrah? Maka kita tanya orang itu. Ketika dia mengucapkan insya Allah, apa maksudnya? Kalau maksudnya hanya ingin tabarruk dengan kalimat insya Allah, wajib dia penuhi. Kalau seandainya dia mengatakan insya Allah itu dalam rangka untuk menggantungkan niatnya, ta'liqas, ya, dia menggantungkan maksudnya tersebut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak wajib dia penuhi. Ini sama seperti hukum sumpah seorang mengatakan dengan insya Allah. Ya. Kemudian para ulama mengatakan, apakah nazar itu harus disegerakan, dipenuhi ataukah tidak? Maka nazar itu boleh tidak diakhirkan. Misalnya, Sidin, aku insya Allah kalau seandainya ya ibuku sembuh, aku hendak umrah. Bernazar hendak umrah. Kemudian ya, ibunya sembuh. Apakah harus saat itu juga dia melaksanakan ibadah umrah? Apakah boleh diakhirkan setahun, 2 tahun misalnya? Boleh tidak? Boleh. Karena nazar itu tidak harus segera. Tetapi afdalnya adalah disegerakan. Ketika ada orang bernazar, maka dia hendaknya dia segerakan. Kemudian para ulama juga menjelaskan, ya, nazar, ketika seorang muslim bernazar, maka hendaklah dia penuhi nazarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji kaum mukminin yang memenuhi nazarnya. Taib. Boleh tidak nazar itu kita ganti dengan nazar yang lain? Contoh misalnya, Sidin bernazar kalau seandainya saya sembuh dari penyakit saya ingin menyumbang ke masjid 1 juta. Ingin bersedekah ke masjid 1 juta. Kemudian setelah itu beliau ganti nadarnya. Enggak 1 juta, kedikitan 5 juta saya menyumbang. Boleh tidak dia ganti nadarnya dengan sesuatu yang lebih baik? Para ulama mengatakan boleh. Nadar itu diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah, ya, ada seorang sahabat Nabi SAW, beliau bernazar ingin sholat di Baitul Maqdis. Kemudian kata Nabi SAW, "Sholli hahuna." Sholatlah engkau di sini. Kemudian sahabat itu diam. Diulangi oleh Nabi SAW, "Sholli hahuna." Sholatlah engkau di sini. Maksudnya adalah di Masjid Nabawi. Ya. Maka sahabat itu diam. Kata Nabi SAW, "Sya'nuka idzan." Kalau begitu terserahmu. Ya. Di sini Nabi SAW mengganti nazarnya sahabat tersebut dengan sholat di Masjid Nabawi. Dan kita tahu Masjid Nabawi lebih afdal daripada Baitul Maqdis. Ya. Maka kata para ulama, kalau nazar itu diganti dengan sesuatu yang lebih baik, maka itu tidak mengapa. Dan pada asalnya ketika kita bernazar, pada asalnya nazar itu, ya, dilaksanakan di mana kita bernazar, di tempat di mana kita bernazar. Misalnya dia ingin bernazar, dia ingin sholat malam di rumah si fulan misalnya, maka dia melaksanakan nazar di tempat di mana dia nazarkan tersebut. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya, ada seorang sahabat, beliau memiliki onta, ingin disembelih di Bawanah, di sebuah tempat. Nabi SAW berkata kepada para sahabat itu, "Hal kana fiha wasanun min ausanil jahiliyah?" Apakah di tempat tersebut ada berhala dari berhalanya orang-orang jahiliyah? Kata sahabat ini, "Tidak, wahai Rasulullah." Kemudian kata Nabi SAW, "Hal fiha idun min a'yadihim?" Apakah di tempat tersebut, ya, mereka mengadakan hari raya dari hari raya orang jahiliyah? Kata sahabat, "Tidak, wahai Rasulullah." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa fa'aufi binadrik." Kata Nabi SAW, "Penuhilah nazarmu." Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya pada asalnya seseorang bernazar itu dia bernazar di tempat di mana dia bernazar. Ya.
tidak boleh diganti di tempat lain kecuali tempat tersebut lebih afdal. Dan pada asalnya nadar dia memenuhi sebagaimana mestinya, dia menepati sebagaimana mestinya. Tidak boleh diganti kecuali yang lebih baik. Ya, maka kalau diganti dengan yang lebih baik, maka ini tidak mengapa, sebagaimana yang kita jelaskan bahwasanya ada seorang sahabat tadi sholat di Baitul Maqdis, Nabi SAW ya mengisyaratkan agar dia sholat di Masjid An-Nabawi. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan, tafadhol. Taib, yang di belakang dulu. Kalau orang Banjar bertambah sedikit, insya Allah hai ya. Ya. Ya kalau insya Allah hai juga orang tuh kada datang nih pasti. Ya. Taib. Kalau insya Allah ya, kalau orang mengatakan insya Allah ya, maka kebanyakan kadang-kadang sebagian orang menyebutkan insya Allah ya, ada mungkin kebanyakan ingin tabarruk dengan kalimat insya Allah tersebut ya. Ada sebagian yang betul-betul ingin menggantungkan apa yang dia ucapkan itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak bisa menghukumi niat seseorang karena itu masing orang berbeda-beda ketika dia mengucapkan insya Allah. Maka kalau seandainya dia tidak bisa datang misalnya, tinggal katakan saja saya tidak bisa datang. Tapi kalau seandainya dia ada kemungkinan datang di tempat tersebut, maka ya dia katakan dengan insya Allah ya, bahwasanya dia akan datang kecuali ada kehendak Allah yang lain, maka saya tidak bisa datang. Maka intinya ucapan insya Allah itu dikembalikan kepada keyakinan seseorang tersebut. Apakah dia mengucapkan insya Allah karena dalam rangka tabarruk ya, tadi yang kita bahas tentang masalah nadar, maka kalau di dalam rangka tabarruk ya maka wajib dia penuhi nadarnya. Tapi kalau seandainya dalam rangka bentuk menggantungkan niatnya kepada Allah, maka tidak perlu dia penuhi nadarnya. Wallahu taala alam. Taib. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Untuk nazar ini Ustaz, apakah diucapkan itu berlaku misalkan saya bernazar, apakah harus terucap Ustaz? Jadi bisa dikatakan nazar. Harus diucapkan saya bernazar. Okay. Nah, yang kedua terkait surga itu maksud surga dengan rahmat Allah. Beberapa dalil kan juga ada orang beriman dan mengerjakan amal soleh masuk surga. Nah ini surga dengan rahmat Allah ini gimana Ustaz? Iya. Nggih. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, kapan sesuatu itu dikatakan dia bernadar? Kapan nadar itu yang akid? Ya, kapan sesuatu itu orang dikatakan bernadar? Ketika dia mengucapkan lafaz nadar. Ya, atau lafaz yang dipahami seperti makna nadar. Maka itu dikatakan kata para ulama itu yang akid nadar tersebut, maka dikatakan orang itu sudah bernadar. Baik dia mengucapkan dengan lafaz nadar itu saya bernadar, atau lafaz yang maknanya sama dengan nadar. Ya. Makna lafaznya sama dengan nadar. Maka kata para ulama kalau lafaz yang sepadan dengan makna nadar maka dihukumi dengan makna nadar. Intinya nadar itu diucapkan bukan hanya sekedar di dalam hati. Maka tidak dikatakan nadar. Wallahu taala alam. Ulun ambil satu kembali kepada pertanyaan. Taib. Apa hukum menggunakan gas LPG 3 kg bagi orang-orang yang mampu? Karena di situ tertulis hanya untuk orang miskin. Nah ya. Ya, taib. Tidak boleh. Kalau orang mampu menggunakan gas yang 3 kilo, gas yang melon itu, maka tidak boleh ya, tidak boleh karena itu amanahnya bagi orang miskin. Kecuali dia miskin, maka tidak ada masalah. Maka silakan kalau menganggap dirinya miskin, apa itu miskin? Orang miskin itu orang tidak terpenuhi kebutuhannya dalam setahun. Kalau tidak terpenuhi kebutuhannya dalam setahun, maka dia adalah orang yang miskin. Maka kalau seandainya sidin orang mampu terpenuhi ya, maka kada boleh ya.
kada boleh menggunakan gas semacam ini. Maka belinya yang 12 kilo. Yang tidak ada subsidinya, ya, karena itu diperuntukkan untuk orang-orang miskin. Ketika kita mengambil, itu kita mengambil haknya orang miskin, tidak boleh. Kecuali kita merasa diri kita miskin, tafadhol, tidak ada masalah, ya. Taib. Silakan tadi tanya. Yang tadi, betul. Bismillah. Assalamualaikum. Ustaz, dari perkara yang tentang nazar tadi, ada seseorang misalkan berkata kepada sahabatnya di saat perpisahan bahwasanya dirinya akan mendoakan sahabatnya tersebut di setiap sujud terakhirnya. Lalu berlalu zaman, ada masa yang tidak dia menyebutkan doa terhadap sahabatnya tersebut. Apakah itu termasuk bisa masuk kepada iqab untuk kafaratul yamin tadi? Iya. Kalau ada orang bernazar, dia akan mendoakan temannya setiap sujud di dalam sholatnya. Kemudian pas ada koler mendoakan, ya, pas suatu saat gitu ya. Koler, apakah dia tidak memenuhi nadarnya? Ya, dia tidak memenuhi nadarnya. Dia harus bayar kafarah. Ya, ketika dia berjanji sama Allah Subhanahu wa taala ingin mendoakan setiap saat, setiap sholatnya, ketika ada satu waktu dia tidak penuhi, maka dia bayar kafarah. Dia bayar kafarah terhadap nadarnya. Makanya kata para ulama, kalau seandainya seorang itu tidak bernadar, maka jangan bernadar. Karena nadar itu tidak mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak mengubah. Anda bernadar atau tidak bernadar, takdirnya tetap demikian. Makanya kata Nabi SAW, fa innahu la ya'ti bi khair. Dia tidak mendatangkan kepada kebaikan. Wallahu taala alam. Taib, ada? Nggih. Apabila orang tua bernazar tapi yang tanpa embel-embel tadi Ustaz, terus tidak sampai terpenuhi, apa ahli warisnya wajib melanjutkan Ustaz? Iya. Kalau orang tuanya bernazar, kemudian dia tidak dia laksanakan nazarnya, apakah ada kewajiban ahli waris memenuhi nazarnya? Tidak harus. Karena tidak ada kewajiban ahli waris untuk memenuhi ya nazar orang tuanya. Ya tidak harus, ya tidak ada kewajiban. Ustaz, sembelihan ini kalau kita bertetangga dengan Nasrani, apalagi menjelang tahun baru, mereka memberikan hadiah, apa tidak boleh kita makan daging yang mereka berikan? Karena zaman sekarang ini, yang sekarang kan jelas musyrik, kalau di masa Rasulullah mungkin tidak. Iya. Kalau seandainya dia menyembelih ya tidak menyebut dengan nama Allah, maka tidak boleh kita makan. Ya, karena kata para ulama dulu orang Nasrani dia juga ahlul kitab zaman dulu, ketika dia menyembelih dengan nama Allah. Tapi kalau dia menyembelih dengan Bismil Masih misalnya, dengan nama Masih dan semisalnya, maka kata ahlul ilm maka dia tidak memakannya. Ya, dia tidak makannya karena wala ta'kulu mimma lam yudkar ismallah. Janganlah engkau makan sembelihan itu yang tidak disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Taib. Maka kalau ada zaman sekarang kita tidak tahu Ustaz, Nasrani ini dia itu menyebut nama Allah atau tidak. Kalau kita tidak tahu, kata para ulama, maka sebelum memakan itu sebut dengan nama Allah, bismillah. Ya. Tetapi kalau kita bisa memastikan orang itu tidak menyebut dengan nama Allah, maka tidak kita makan. Wallahu taala alam. Taib. Ini pertanyaan banyak ini di kertas, kita jawab dulu. Assalamualaikum. Apakah kita harus memuliakan tulisan Latin dari Muhammad, Abdullah, Aisyah dan sebagainya? Maka ya, ketika nama itu nama-nama yang mulia seperti nama Nabi Muhammad, nama Abdullah dan semisalnya, maka juga kita muliakan. Ya, kita muliakan. Maka pada asalnya kita bermuamalah kepada awraq muhtaramah, ya, kertas-kertas yang di situ ada tulisan nama Nabi dan yang lainnya, maka jangan dicecer-cecerkan. Ya, kalau bisa itu ada tempat khusus, ya, tempat khusus untuk menaruh kertas-kertas yang tidak terpakai. Di situ mungkin ada catatan, ada tulisan Arabnya, di situ ada tempat khusus, ya. Makanya di Arab sana kalau pian pergi ke Saudi situ, maka itu ada tempat khusus biasanya di setiap tempat dan masjid, ya, hampir ada itu awraqul muhtaramah, ya,
tempat untuk menaruh kertas-kertas ya tulisannya Arab dan sebagainya, kita masukkan di sana ya, sehingga nanti dikelola dengan baik ya. Maka juga harus diperhatikan demikian. Bagaimana jika nama tersebut menjadi nama orang lain dan tertera pada kertas lalu kita menaruhnya di sembarang tempat, misalnya nama Muhammad Hatta pada lembar uang 100.000 diletakkan di kantong belakang celana. Apakah itu termasuk penghinaan agama atau gimana? Maka kalau seandainya ini ya misalnya dalam bentuk uang dan semisalnya, ini bukan tujuan dia, karena itu nama itu sekedar penyerta saja. Maka kalau ada ya semacam ini, apakah boleh namanya ditaruh ya di belakang kantong belakang? Maka insya Allah tidak mengapa. Ya tidak mengapa, karena yang dimaksudkan di sini adalah bukan namanya tersebut, tetapi adalah uangnya. Ya. Karena yang nama itu sekedar simbol saja. Maka insya Allah tidak mengapa Anda taruh uang di kantong belakang Anda, di dompet Anda, ya. Karena nggak semua orang punya dompet di depan sini. Taib. Bagaimana hukumnya jika seseorang yang sakit keras tetapi sakit keras tersebut tidak membahayakan orang lain, tidak menular? Seseorang tersebut memilih untuk bersabar saja dengan sakitnya dan berobat dengan obat syar'i seperti madu, habatus sauda, bekam yang tersebut di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, dan seseorang tersebut tidak berobat dengan obat medis. Iya. Pertama ya, seseorang itu harus ya ketika berobat itu proporsional. Ya, ketika dalam berobat ya, karena kadang-kadang tidak semua obat itu cocok ya. Semua obat diobati dengan habatus sauda, tidak demikian. Tidak semua penyakit diobati dengan habatus sauda, kanker habatus sauda, ini semuanya habatus sauda. Tidak demikian, dan tidak seperti itu juga pemahaman Nabi SAW bahwasanya habatus sauda dawaun likul lidah. Bukan itu pemahamannya. Tetapi para ulama banyak menafsirkan pemahaman dawaun likul lidah habatus sauda. Kata para ulama, dia obat ketika penyakit itu cocok dengan obatnya. Sebagian ahlu ilm menafsirkan pertama dawa likul lidah adalah mu'dhamul amrad, ya, kebanyakan penyakit. Ya, sehingga tidak ada yang menafsiri bahwasanya dawaun likul lidah semua penyakit diobati dengan habatus sauda. Tidak demikian. Makanya Nabi SAW kadang-kadang beliau berobat ya. Beliau kadang-kadang berobat dengan madu, kadang-kadang beliau berobat dengan yang lain, kadang-kadang beliau pergi ke dokter, ya, ada tabib yang mengobati Nabi SAW. Maka seseorang juga profesional di dalam berobat. Makanya kata Nabi SAW, tadawaw ya ibadallah, ya berobatlah wahai hamba Allah. Karena kadang-kadang obat itu tidak bisa diselesaikan dengan herbal. Ya, penyakit itu kadang-kadang tidak bisa diselesaikan dengan herbal. Dia harus perlu penanganan medis, dioperasi dan demikian. Maka seorang muslim melihat mana yang cocok bagi penyakitnya. Mungkin yang cocok baginya adalah penanganan medis, maka lakukan. Atau yang cocok baginya penanganannya herbal, lakukan. Maka Anda lihat mana yang cocok penyakit Anda. Bukan bertumpu pada satu jenis pengobatan. Ingin medis saja misalnya, melupakan herbal misalnya. Atau sebaliknya herbal saja, maka melupakan medis. Ya. Maka sekarang ini subhanallah ya, kalau kita lihat di Google apa aja, obat herbal nih semuanya bisa. Ya, semuanya luar biasa iklannya. Dan juga orang yang membuat obat ini hati-hati. Ya, jangan asal mengatakan ini cocok obat ini untuk ini, sehingga orang tertipu. Ya, orang kira benar obat semua, ternyata tidak demikian. Ya, ini juga bahaya, tidak boleh. Maka seorang muslim harus proporsional dalam berobat. Kalau seandainya penyakit dia butuh penanganan medis, obati dengan medis. Itu sunnahnya. Anda berobat dengan pergi ke medis. Kalau penanganan penyakit Anda cukup dengan istirahat atau cukup dengan makan obat herbal, ya silahkan. Ya, obati dengan herbal. Maka jangan terpaku pada satu jenis pengobatan. Lakukan yang mana yang cocok untuk penyakit Anda. Taib. Bismillah, mengenai nazar mubah, bagaimana kalau sudah bernazar mau ke pasar tapi qadarullah ada halangan, apakah boleh tidak dilaksanakan? Maka kalau tidak dilaksanakan dia bayar kafaratul yamin. Taib. Bismillah, bagaimana tanggapan pian tentang hadis berikut? Terkadang bagaimana tanggapan pian tentang kondisi berikut, bukan hadis, tentang kondisi berikut.
Terkadang kita main bola sepekan sekali dengan biaya 40.000. Tapi sedekah ke masjid tidak sampai 40.000 sekali. Apakah ini termasuk mendahulukan dunia dibandingkan akhirat, Ustadz? Barakallahu fiik. Ya, ini tergantung niat orang tersebut ya. Ya, bisa jadi beliau bersedekah tanpa kita ketahui. Ya, tak bisa jadi beliau bersedekah tanpa kita ketahui. Yang jelas ya, seseorang kalau bisa dia mengeluarkan untuk perkara dunia, maka tentunya juga dia bisa mengeluarkan untuk perkara akhiratnya. Maka hendaknya juga kalau dia bisa mengeluarkan untuk perkara dunia, dan dia juga harus bisa mengeluarkan untuk perkara akhiratnya. Tapi kalau seandainya dia tidak mengeluarkan, Pak Ustadz, apakah ini terkena ancaman Allah? Tidak. Karena bersedekah itu hukumnya sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Orang kalau meninggalkan sunnah tidak kena hukuman, tapi dia tidak dapat pahala. Taib. Afwan Ustadz, kriteria nadar apakah diucapkan di hadapan orang lain atau hanya kepada diri sendiri? Kepada diri sendiri, ya. Hanya kita, kalau kita mendengarnya sudah cukup. Ya, kita menggerakkan bibir kita dan didengar oleh kedua telinga kita, maka cukup. Ini dikatakan orang itu sudah bernadar. Wallahu taala a'lam. Taib. Nggih, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan tentang sembelihan. Apa status hukum daging sembelihan yang membaca bismillah tetapi dibutuhkan kepada selain Allah, misalnya pesta pantai atau panas kampung. Terus yang kedua, itu langsung kami dari yang kedua, apa hukum penyembelihan? Saya satu kami itu kan penyembelih karena mencatus panjang atau kolam. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, menyembelih bukan karena Allah. Ya, dia menyebut nama Allah tapi diperuntukkan untuk selain Allah, seperti acara pantai dan semisalnya. Apa hukumnya? Ada syirik. Hukumnya adalah syirik besar. Iya. Dagingnya haram dimakan. Tidak boleh dimakan. Ya, kalau dia syirik maka tidak boleh kita makan. Ya, kalau pian dikasih kada boleh kita makan itu. Ya. Maka itu hukumnya syirik besar. Kemudian apa hukumnya ketika seorang menyembelih untuk Allah karena Allah tetapi dalam perkara bid'ah atau dalam perkara yang tidak sesuai dengan sunnah? Apa hukumnya? Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm membolehkan memakan tersebut ya. Sebagian ahlul ilm di antaranya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan yang lainnya membolehkan memakan semacam itu. Tetapi sebagian ahlul ilm mengatakan tidak boleh. Ya, karena dia betul dia menyembelih karena Allah, ya untuk Allah, tetapi dalam rangka bid'ah. Ketika kita memakan dagingnya tersebut, maka seolah-olah kita diayah ya mendukung apa yang dia lakukan, apa yang dia lakukan. Dan ini fatwanya Syekh Shalih Fauzan. Ya, beliau tidak membolehkan memakan apa saja, tidak hanya sembelihan. Ya, makanan, kik dan semisalnya tidak membolehkan. Wallahu taala alam. Dari segi kaidah apa yang disampaikan oleh para ulama yang membolehkan itu lebih kuat ya, dari segi kaidah ya, bahwasanya selama sembelihan itu untuk Allah, disebut dengan nama Allah, walaupun digunakan untuk acara yang tidak sesuai dengan sunnah, maka kita tidak mengapa memakan makanan dari makanan tersebut ya. Kalau kita dikasih di rumah kita, misalnya tetangga beracaraan kemudian dikasih di rumah kita, maka insya Allah tidak mengapa memakannya. Wallahu taala a'lam. Baik, mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.